wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, khususnya mudir ma'had Al-Habib Zain Al-Habib Hasan Baharun Wal-Habib Sadiq Al-Habib Hasan Baharun wa akhawiyya Al-Habib Ali Wal-Habib Hussein Al-Habib Hasan Baharun, dan yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati para habaib, para syiban, mustasyar hadal ma'had Al-Habib Hussein bin Abdullah Segaf, wasamratu hadal ma'had Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dan Al-Habib para syiban, Al-Habib Syekh, Al-Habib Ali, Habib Ahmad, Habib Mustafa, Kabut, dan semua para habaib. Tidak lupa kepada tamu yang datang dari Hadramut dan datang dari Abu Dhabi, Al-Habib Mahmud Al-Fugi, dan semua para habaib. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Yang sama-sama kita melihatkan para pejabat baik sipil maupun militer, yang mengenai mereka pun Nabi Muhammad tidak pernah luput perhatian. Nabi Muhammad bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah, yang artinya satu hari saja daripada seorang pejabat yang adil itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun, baik sipil maupun militer. Alhamdulillah datang di antara kita salah satu anggota DPR pusat, yaitu Dr. Rahmat dari Komisi 2, herannya dari Partai PDI. Tapi ini insya Allah beliau akan membuat revolusi. PDI akan menjadi partai yang paling perhatikan Islam insya Allah. Dan juga mantan anggota DPD yang sekarang mencalonkan diri untuk menjadi wagub di Kalteng, yang kita doakan semoga kaum muslimin berjaya di sana, serta para pejabat yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya oleh Habib, dan saya mewakili Habib di sini untuk menyampaikan permintaan maaf yang sudah berapa tisu, bahkan hampir semua tisu sudah habis. Berapa keringat yang bercucuran, insya Allah semua fi mahabbatin Nabi Muhammad. Saya berharap dan saya teringat bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mujazin fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Nabi Muhammad bersabda, aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Bahkan kalau seumpama di antara kalian ada yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan dari orang lain tersebut, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian nanti pada hari kiamat. Kalau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain, bagaimana kalau kita semua berkumpul untuk Nabi Muhammad? Kita berkumpul berpanas-panasan untuk Nabi Muhammad, kita sabar menunggu sampai selesai karena Nabi Muhammad, maka insya Allah dipastikan oleh Allah Ta'ala, karena capek kita, rasa panas kita, rasa sumpah kita dan sebagainya, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, saksikanlah kami datang semuanya karena kekasihmu Muhammad, dan sangat yakin kami bahwasanya sebagaimana engkau telah muliakan kasih Muhammad, kami engkau akan muliakan ya Allah, akan kau muliakan kami semua ya Allah, sehingga nanti di padang mahsyar sebagai gantinya di tempat ini kita merasakan kepanasan, nanti pada mahsyar kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad.
di dalam keadaan sejuk, sesejuk AC yang paling mahal di dunia, dalam keadaan tentram, dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad yang sedang kita rayakan ini, beliau ini jauh sebelumnya telah memberikan suatu isyarat, yang mana isyarat itu diketahui oleh orang-orang yang mempunyai kebersihan hati dan kejernihan. Nabi Muhammad berkata, nanti di akhir zaman, di antara tanda-tanda mukjizat kenabianku, maka di situ akan ada banyak orang yang bermimpikan aku. Sehingga ini saatnya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memberitahukan kepada kita bahwasanya yang mengimpikan Nabi Muhammad itu harusnya para sahabat setelah beliau meninggal, para tabi'in, para tabi'in. Tapi kenapa kok harus di akhir zaman? Ini tidak lain adalah isyarat daripada Nabi Muhammad. Begitu cintanya kita, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, bahkan umat yang paling akhir sekalipun. Harusnya kita yang paling tidak dipedulikan, tapi justru kita yang paling dipedulikan. Lupakah kita ketika Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan para sahabatnya untuk terakhir kali? Beliau sudah tidak mampu lagi berdiri dan berpijak kepada kakinya, tapi beliau duduk di ondak-ondak terakhir daripada mimbarnya. Di saat itulah beliau berkata kepada mereka, aku sangat rindu kepada saudaraku, sambil meneteskan air mata. Sehingga para sahabat Nabi mengatakan, "Gali ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu?" Gal, tidak. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Adapun saudaraku adalah alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaraku itu adalah mereka yang hidup setelahku dan mereka itu beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat kepadaku. Maka beliau berpesan kepada sahabat Nabi, beliau berpesan kepada sahabat-sahabat Nabi, "Ballighu anni," sampaikan kepadaku tentangku, perihal syariatku, perihal arahanku, sampaikan kepada yang tidak hadir, dan tolong sampaikan salamku kepada seluruh umatku. Alhamdulillah, begitu kita lahir dari perut ibu kita sudah dapat salam daripada Nabi Muhammad. Mari kita jawab sama-sama, waalaikumsalam ya Rasulullah. Alhamdulillah. Di umat mana yang mendapatkan salam daripada Nabi Muhammad? Umat mana yang mendapatkan salam daripada Nabi dan Rasulnya? Hanya umat ini. Tahukah anda apakah maksud daripada salam? Salam daripada Nabi adalah doa untuk kita semuanya, aman, sejahtera di dunia sampai di akhirat nanti insyaallah biberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad sebagaimana beliau katakan selalu, beliau bersabda, "Innama ana basyarun mislukum." Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Aku bisa sedih, aku bisa gembira, aku bisa senang, aku bisa menangis. Tapi yang membuat sedih Nabi SAW adalah jikalau umatnya sudah jauh daripada arahannya, jikalau umatnya sudah jauh daripada syariatnya, jikalau umatnya sudah tidak lagi mengindahkan sunnah-sunnahnya, inilah yang buat sedih Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sampai-sampai beliau itu datang kepada para asatidzah, para dai di dalam mimpi-mimpinya untuk memberikan sebagian masukan-masukan yang sangat-sangat mempunyai arti di dalam khutbah dan dakwahnya. Di antaranya ada salah satu daripada seorang dai yang bermimpi beliau, yang memberikan masukan kepada beliau supaya memasukkan di dalam khutbahnya itu beberapa kalimat supaya direnungkan, dicermati, dicerna. Di antaranya adalah beliau katakan, ketahuilah Islam, agama yang sekarang ini sedang dicerca oleh musuh-musuhnya dengan dikatakan Islam dan kaum muslimin adalah agama daripada teroris. Yang tidak lain mereka melakukan itu karena saking
Takutnya mereka akan kemajuan dan ketersebaran Islam di Eropa dan di Amerika sana. Karena disebutkan sekarang ini tersebarnya Islam di Eropa dan di Amerika itu mencapai sebanyak 150% per tahunnya. Sayangnya maaf, sekali lagi sayangnya maaf, bukan para dai-nya, bukan para alim ulamanya, bukan para saudagarnya, tidak, tapi justru mereka mengetahui akan kebenaran Nabi Muhammad dari syariat itu sendiri. Orang Eropa itu bukan seperti kita, Pak. Orang Eropa itu orang-orang pintar yang tidak gampang menerima sesuatu, sehingga begitu dikatakan Islam adalah agama teroris, mereka merasa penasaran, apa sih agama Islam itu? Dibacanya, dicermatinya, dipelajarinya, ditelitinya. Masya Allah, yang tadinya mereka membenci Islam, oh ternyata ini sebabnya. Mereka tertawa. Kalau sumpama mereka mendengar ada bom di sana sini, itu mereka tertawa. Itu pekerjaan siapa mereka tahu. Tapi yang terjadi justru di tempat mereka berada bertambah maju keislaman, bertambah maju dan bertambah maju. Bahkan sebagian daripada kepala pendeta yang ada di Rusia, dia berkata, tempat aku berada ini di gereja terbesar di Rusia, dia mengatakan suatu waktu nanti akan menjadi masjid. Suatu waktu nanti agama Islam akan menjadi agama yang terbesar di dunia. Kenapa demikian? Syariat ini yang dimasukkan Nabi Muhammad, yang dimasukkan merupakan masukan-masukan di dalam khutbahnya para dai ini. Beliau katakan, suruh katakan kepada mereka, suruh jelaskan kepada mereka, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah sistem kehidupan. Camkan baik-baik, biarkan kita itu menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang dipesankan Nabi Muhammad. Ada apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dari kita masing-masing. Ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan, ini pesan Nabi Muhammad. Kehidupan membutuhkan pada sistem. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini supaya bahagia, aman, sejahtera, sentosa. Apa kata Nabi Muhammad? Islam ini merupakan sebuah sistem yang diberlakukan di dalam kehidupan dunia. Rugi kalau seumpama kita itu mau keluar dari sistem ini. Ini yang berlaku. Kalau seumpama di tangan saya ini ada botol berisi air, kemudian saya tuang, apakah airnya itu tumpah ke bawah? Tidak. Jawabannya apa? Pasti tumpah. Itu sistem, Pak. Saya ambil nih, saya jatuhkan, pasti jatuh. Jatuhnya ke bawah, itu sistem. Ini pula yang terjadi, itu yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Sadarlah, kalau kita tidak sholat, bagaimana kita akan bagus rezekinya? Kalau kita tidak bakti sama orang tua, bagaimana kita akan bahagia hidupnya? Hai para wanita-wanita yang disayang oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, kalau kalian tidak menjadi seorang wanita yang solihah, yang taat kepada suaminya, bagaimana mungkin anak-anak kalian menjadi orang yang soleh dan solihah? Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah? Sistem yang berlaku. Bukankah Nabi Muhammad memberikan contoh dalam agamanya? Bahkan Nabi Muhammad bersumpah di dalam hadisnya, wallahi inni la uqsimu ala thalathin ma dzulima abdun bimadlamatin illa wazadahu Allahu izzan wa rif'atan. Inilah sistem. Kata Muhammad, aku bersumpah kepada 3 hal. Sampai bersumpah Nabi Muhammad, tanpa bersumpah pun pasti benar, tidak luput, tidak salah. Beliau katakan, tidak dizalimi seorang pun di antara kalian dengan suatu kezaliman, pasti bertambah kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak membuka seseorang pintu permintaan kepada orang lain untuk pribadi, bukan untuk agama, kecuali pasti akan Allah bukakan untuknya 70 pintu kefakiran. Yang lainnya, Nabi Muhammad bersabda, la yanqusu malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah. 3 kali Nabi Muhammad mengatakannya, dan saya yakin Nabi Muhammad mengatakannya 3 kali bukan untuk sahabatnya, bukan untuk tabi'innya, tapi untuk orang-orang sekarang ini. Apa yang kita lakukan Nabi Muhammad? Ini loh Nabi Muhammad ngasih contoh. Hai kalian yang mengaku dirinya doktor, profesor, S1, S2, coba lakukan. 2 tambah 2 4, 4 dikurangi 2 2. Iya benar memang, tapi yang berlaku di dunia bukan itu.
Yang berlaku di dunia adalah sistemnya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah bersabda, uang kalau disedekahkan bukan berkurang. Mereka mengatakan berkurang, tapi Muhammad mengatakan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang terjadi. Kenapa kita lupa? Kenapa kita lupa? Biarkan hidup rumah kita dengan Al-Quran. Biarkan hidup anak-anak kita itu dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana mereka hidup? Oleh karena saya berpesan kepada sahabat saya, anggota DPR maupun calon wakil gubernur nanti insya Allah, perjuangkan Nabi Muhammad. Perjuangkan. Kita itu dikasih modal semuanya, baik dengan harta, jabatan, ataupun semuanya. Masing-masing dari kita mempunyai modal daripada Allah Ta'ala. Perjuangkan, sampaikan pada mereka, tidak mungkin mereka akan menjadi orang bakti sama orang tua, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat, menjadi orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang baik kepada tetangganya, menjadi orang yang peduli kepada masyarakatnya, menjadi orang yang jauh daripada koruptornya, menjadi orang yang jujur dalam perilakunya, kecuali kalau dia telah mengenyam pendidikan Nabi Muhammad. Silahkan Pak, sampaikan pada mereka semuanya, sampaikan ini pesannya Nabi Muhammad. Silahkan, tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Kita mau jadikan anak kita dokter, silahkan, profesor silahkan, tapi jangan lupakan pendidikan Nabi Muhammad. Lupakah kita pada pesan Allah? Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari sebanyak-banyaknya daripada urusan akhirat kalian. Jangan lupa urusan dunianya. Tapi seakan-akan kita balik, ngumpulkan dunia terus, sibuk hanya ngumpulkan. Kalaupun kita bantu orang, diambil dari zakatnya. Ini sudah zamannya sekarang ini. Mana ada pejabat bantu dengan uangnya pribadi, dari uang pemerintah, dari badan sosial itu. Ini zamannya, ini sudah saatnya. Kenapa? Enggak barokah. Hartanya dikumpulkan bukan untuk Nabi Muhammad, bukan dengan arahan Nabi Muhammad. Itulah oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, silahkan masukkan dalam pendidikan formal anak kita. Tapi jangan lupa, sore hari anak kita harus masuk ke madrasah diniyah, harus masukkan ke madin kalau mau senang hidupnya, kalau mau bahagia hidupnya, kalau enggak mau berpisah dengan Nabi Muhammad kelak di pada mahsyarnya. Masukkan ke madin. Dan pesantren-pesantren sekarang alhamdulillah di mana-mana sudah ada ijazahnya. Ijazahnya sama, bisa jadi calon legislatif, bisa jadi calon pejabat, bisa, sama saja. Mau jadi calon buruh juga di perusahaan juga bisa, Pak. Sama, diterima ijazahnya. Jangan mau kita dibohong-bohongin sama setan-setan yang kurang ajar yang sekarang ini berada di samping-samping kita itu semuanya. Kurang ajar tuh Habib membuka rahasia saya. Silahkan, kita mau menyenangkan Nabi Muhammad dan kita mau bersama Nabi Muhammad. Oleh karena itu sampaikan. Kalau seumpama tidak ada madin, ambil seorang guru, hormati, muliakan dia. Dialah para guru agama, para alim ulama yang dikatakan Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, mereka sasaran seputar Nabi Muhammad. Ambil mereka, beri mereka upah, ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik. Dengan begitu akan seimbang dunia dan akhirat kita. Sampaikan Pak, sampaikan. Kalau kita sayang pada Nabi Muhammad dan ingin disayang oleh Nabi Muhammad, sampaikan. Perhatikan pesantren, perhatikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, perhatikan perjuangan Nabi Muhammad, perhatikan yang namanya syariat Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad harus tersebar, dan siapapun di antara kita harus berniat kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi oleh-oleh bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya termasuk yang diisi oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya himmah Nabi Muhammad SAW, ingin berakhlak yang baik seperti Nabi Muhammad, ingin berperilaku yang baik seperti Nabi Muhammad, ingin mendermakan semua hartanya seperti Nabi Muhammad, dan ingin menjadi seperti Nabi Muhammad, dan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami daripada mandang wajah Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Yang dikatakan Nabi Muhammad, siapa yang tidak memandang wajahku di padang mahsyar nanti, selama-lamanya dia tidak akan masuk surga. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah kami rasakan daripada kepanasan, tempat yang sumuk, tempat yang sempit ini, ya Allah, jadikan sebab kami kumpul di sini karena kekasih Muhammad. Ya Allah, Engkau setiap disebut nama Muhammad pasti Engkau bergembira, berbahagia. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah kami lakukan sekarang menjadi sebab kami dipandang oleh Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.